Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Rabu tanggal 13 Rabiul Akhir tahun 1443 Hijriah atau 17 November 2021, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di bersama dengan guru kita Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-An'am. Malam hari ini di halaman 432. Di halaman 432 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Di sini kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahu, miliknya. Maksudnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kepunyaan Allah. Ma sakana fil lail wan nahar. Apa saja yang ada di malam hari dan di siang hari, semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang ada di malam hari dan apa saja yang ada di siang hari, semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwas sami', dan dia maha mendengar. Kemudian al-alim, dia juga maha mengetahui. Qul, katakanlah hai Muhammad, katakan kepada mereka, aghairallah, apakah selain Allah, attakhidu waliyan, apakah selain Allah aku jadikan sebagai wali? Apakah pantas itu? Fatiris samawati wal ard, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta langit dan bumi. Wa huwa yut'im, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi makan. Wala yut'am, dan Allah tidak diberi makan. Allah maha memberi makan, Allah nggak butuh dikasih makan. Qul, katakan kepada mereka, ini sesungguhnya aku ini umirtu, aku diperintah, an akuna, agar aku menjadi awwala man aslam, orang yang pertama kali Islam, orang yang pertama kali menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah engkau menjadi orang yang musyrik. Kul, katakan kepada mereka, inni akhafu, sesungguhnya aku ini takut, in asaitu rabbi, kalau aku bermaksiat kepada Rabbku. Karena kata sebelumnya adalah wala takunanna minal musyrikin, jangan kamu jadi orang yang menyekutukan Allah. Berarti
Katakan kepada mereka, aku ini takut kalau aku menyekutukan Allah. Kalau aku berbuat kesyirikan, aku takut kepada Rabbku. Adzaba yaumin azim, aku takut siksa pada hari yang agung nanti. Maksudnya pada hari kiamat. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Ya, katakan kepada mereka, aku takut berbuat syirik. Aku takut kepada Rabbku siksa pada hari yang besar, pada hari kiamat. Man yusraf anhu, siapa saja yang diselamatkan dari siksa itu, yauma idzin, pada hari tersebut, faqad rahimah, berarti dia telah mendapat rahmat, dia telah dirahmati. Wadzalika, dan yang seperti itu, kalau diselamatkan dari siksa yang pedih, adalah al-fauzul mubin, adalah keberuntungan yang nyata ketika orang mendapat rahmat Allah dan selamat dari siksa di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah dan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaskallahu bidurrin, nah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepadamu mudarat, fala kashifalahu, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya, tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat tersebut dari dia, illa huwa, dari dirinya, kecuali hanya Allah saja yang bisa menghilangkan mudarat tersebut. Wa yamsaska bi khairin, kalau Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan kepadamu atau kepadanya, kepadamu, wa yamsaska bi khairin, kalau Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Wa huwal qahiru fauqa ibadih, dan Allah Subhanahu wa taala adalah qahhar, Allah qahir, Allah maha kuasa di atas hamba-hambanya. Wa huwal hakim, dan Allah Subhanahu wa taala dia maha bijaksana, kemudian juga al-khabir, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Kul, katakan kepada mereka, ayyu syai'in akbaru syahadah, katakan kepada mereka, siapakah yang lebih kuat persaksiannya. Ayyu syai'in, siapa, akbaru syahadah, yang lebih kuat persaksiannya. Kulillah, katakan kepada mereka, yang lebih kuat persaksiannya adalah Allah. Syahidun baini wa bainakum, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi saksi antara kita, antara aku dan dengan kalian. Wa uhiya ilayya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini, liundzirakum bihi, agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Quran tersebut. Waman balagha, kemudian juga orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran akan memberikan peringatan kepada kalian juga. A'innakum, apakah kalian la tashhaduna, benar-benar mempersaksikan, annama Allah, bahwa bersama Allah alihatan ukhra, ada Tuhan yang lain. Apakah kalian mempersaksikan itu? Qul la ashhad, katakan kepada mereka, kalau aku tidak mempersaksikan itu. Qul, katakan kepada mereka, innama huwa ilahun wahid,
Sesungguhnya Dia itu hanya Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innani bari'un, dan sesungguhnya aku ini berlepas diri, mimma tusyrikun, dari apa yang kalian sekutukan. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu, mereka itu benar-benar tahu, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Artinya orang-orang yang diberikan Alkitab itu mereka benar-benar kenal Allah, benar-benar kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana mereka kenal sama anaknya. Ya, mungkin di antara mereka ada yang punya anak sekian, itu kalau disebut namanya dari anak pertama sampai anak terakhir hafal. Seperti itu mereka kenal Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang jiwanya rugi, orang-orang yang dirinya rugi, fahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ayatnya agak panjang, kita fokus, kita akan baca dari halaman 433. Perhatikan dari tafsir ayat paragraf pertama. Di sini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ketahuilah bahwa surat ini mengandung penetapan tauhid. Berarti ayat ini atau surat ini mengandung tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mengandung tentang bukti keesaan Allah. Artinya tauhid esa. Maka penetapan tauhid artinya penetapan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan segala dalil, segala pembuktian, baik itu akli, secara akal, dan juga nakli, secara Quran itu sendiri, membuktikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan bahkan hampir seluruhnya tentang tauhid, yaitu tentang bukti keesaan Allah. Dari ayat 1 kemarin kita kalau ingat-ingat, ayat 2, 3 dan seterusnya. Ini bukti tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membantah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mengesahkan Allah. Kalau mengesahkan Allah namanya orang-orang yang bertauhid. Sementara orang-orang musyrik, mereka bukan orang-orang yang bertauhid, bukan orang-orang yang mengesahkan Allah. Mereka menyekutukan Allah dengan yang lain. Kalau di zaman Nabi SAW dengan Lata, Uzza, Manat, dan berhala-berhala lainnya. Kemudian mereka juga yang mendustakan Rasulnya. Nah, selain mereka menyekutukan Allah dengan yang lain, mereka juga mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini mengandung penetapan tauhid atau bukti keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua isinya tentang itu dan tentang membantah orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, kemudian juga tentang membantah orang-orang musyrik yang mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjutannya dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sesuatu yang dengannya petunjuk menjadi jelas.
Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang nanti akan dibahas itu menjelaskan yang dengan ayat-ayat itu menjelaskan tentang hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan ayat-ayat itu maka kesyirikan dibabat habis dengan penjelasan dari ayat-ayat yang Allah sampaikan dalam surat ini. Apa ayatnya? Satu-satu kita bahas. Yang pertama ayat 13 dulu. Ayat 13 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walahu, kepunyaan Allah, ma sakana fil laili wan nahar, segala yang ada di malam hari dan segala yang ada di siang hari. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang ada di siang hari dan apa saja yang ada di malam hari, yang ada di siang hari dan yang ada di malam hari adalah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja makhluk Allah? Makhluk Allah ada dari golongan manusia, ada dari golongan jin, ada dari golongan malaikat, kemudian hewan, kemudian benda-benda mati. Itu ada di siang hari, ada di malam hari ada. Maka semuanya adalah makhluk mudabbarun. Artinya makhluk yang diatur. Semuanya adalah abidun musakharun. Semuanya adalah hamba-hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Tidak ada yang di atas itu, semuanya musakhar. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semuanya adalah hamba Allah. Kita pernah sampaikan ada hamba pengertian secara umum dan ada hamba pengertian secara khusus. Pengertian secara umum, hamba itu adalah yang muslim dan yang kafir semuanya adalah hamba Allah. Ini secara umum. Akan tapi secara khusus ya kita paham, hamba Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha agung, Allah maha berkuasa, Allah maha memiliki semua yang ada di siang hari, semua yang ada di malam hari, manusia, kemudian jin, malaikat, hewan, benda mati, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini baru diajak berpikir. Apakah sah? Apakah pantas menurut dalil akli secara akal, kemudian juga menurut dalil nakli secara Quran, kalau para hamba yang tidak memiliki manfaat, kemudian juga para hamba yang tidak memiliki mudarat, pantas atau tidak untuk disembah? Orang-orang musyrik kan mereka menyembah yang tadi disebut begitu. Mungkin sebagian mereka menyembah manusia yang dianggap soleh. Mungkin sebagian mereka menyembah jin. Mungkin sebagian mereka menyembah malaikat. Atau sebagian mereka menyembah hewan, sapi. Atau mungkin sebagian mereka menyembah benda mati, pohon. Maka apakah sah, apakah pantas menurut dalil secara akal atau menurut dalil secara nakli, menurut dalil secara Quran? Jika para hamba yang tidak memiliki manfaat dan tidak memiliki mudarat disembah, sementara keikhlasan yang benar itu kepada pencipta,
Artinya keikhlasan yang benar artinya adalah yang pantas untuk disembah satu-satunya hanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan yang benar hanya kepada pengatur. Keikhlasan yang benar hanya kepada pemilik yang memiliki manfaat, kemudian juga yang memiliki mudarat, bisa memberikan manfaat, kemudian juga bisa memberikan mudarat, bisa menghilangkan manfaat, bisa juga menghilangkan mudarat. Pantas nggak ditinggalkan? Pastinya jawabannya tidak pantas. Makanya ayat ini menegur keras orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang ada di siang hari, yang ada di malam hari adalah milik Allah. Ternyata mereka orang-orang musyrik menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya yang ada di siang hari dan yang ada di malam hari. Tentunya ini tidak pantas. Kemudian lanjutannya, ataukah justru akal yang sehat, kemudian juga fitrah yang lurus, mengajak kepada pengikhlasan ibadah, pengikhlasan ibadah, kemudian juga kecintaan, pengikhlasan ibadah, kemudian juga pengikhlasan kecintaan, pengikhlasan khauf, kemudian pengikhlasan roja. Karena dalam ibadah ada 3 unsur, ada mahabbah, ada khauf, dan ada roja. Kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi yang pantas itu yang mana begitu? Antara meninggalkan Allah atau mentauhidkan Allah. Berdasarkan ayat ini secara dalil nakli, secara dalil akli, otomatis yang pantas itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ini Allah? Kita kalau lihat sedikit di halaman 432 tadi sudah disebutkan, walahu masakana fil laili wan nahar, maka Allah adalah wahuwas sami'ul alim. Allah as-sami', Allah maha mendengar. Lanjut di halaman 434, artinya Allah mendengar semua suara dengan berbagai bahasa dan dengan bermacam-macam kepentingan. Seperti ketika jamaah haji wukuf di Arafah, orang dari seluruh dunia lah istilahnya seperti itu. Mereka berdoa masing-masing dengan bahasa masing-masing, dengan kepentingan masing-masing, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Al-Alim, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Apa yang diketahui oleh Allah? Yang pertama, Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Kemudian yang kedua, Allah mengetahui apa yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga, Allah mengetahui apa yang akan terjadi jika ia terjadi. Kemudian juga bagaimanapun keadaannya pasti terjadi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang lahir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang batin. Jadi dari sini membantah orang-orang musyrik, kalau segitu jelas dalilnya, maka pantas enggak menyekutukan Allah? Atau yang lebih pantas menauhidkan Allah? Otomatis jawabannya yang lebih pantas itu adalah menauhidkan Allah. Apa sebabnya? Sebabnya walahu masakana fil laili wan nahar. Itu ayat ke-13. Sekarang lanjut ayat 14 dari surat Al-An'am ini. Kita perhatikan ayat 14 surat Al-An'am, penjelasannya di halaman 434. Lanjutannya adalah qul aghairallahi attakhidhu waliyan.
Kul, katakan kepada mereka. Katakan kepada siapa? Orang-orang musyrik. Orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Katakan kepada mereka, aghairallah attakhidu waliyan. Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah? Apakah selain Allah akan aku jadikan pelindung? Selain Allah di sini siapa? Selain Allah di sini adalah para makhluk yang lemah. Para makhluk yang lemah yang akan menolong dan yang akan melindungi aku. Apakah itu yang akan aku jadikan? Maka tentunya aku tidak akan menjadikan selain Allah sebagai penolong. Aku tidak akan menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Kenapa? Karena Allah adalah fatiris samawati wal ardi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ngapain menjadikan selain Allah sebagai pelindung? Menjadikan selain Allah sebagai penolong? Karena Allah fatiris samawati wal ardi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengatur keduanya. Berarti di sini makin memantapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah dia yang memberi makan dan Allah tidak butuh diberi makan. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala dia yang memberikan rizki, memberikan rejeki kepada seluruh makhluk tanpa ada kepentingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah ngasih rejeki bukan biar pada Islam semua. Allah ngasih rejeki biar bukan pada beribadah kepada Allah semua. Enggak. Allah ngasih enggak pamrih. Allah maha pemberi rizki. Allah tidak butuh dibagi rejeki. Yang bisa dilihat lebih jelasnya juga ada di Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56 dan seterusnya. Ya, Allah menerangkan tujuan diciptakannya jin dan manusia agar beribadah dan Allah nggak butuh dikasih rejeki balik. Kemudian lanjutannya dikatakan, bagaimana layak bagiku, bagaimana pantas bagiku menjadikan penolong selain Allah, yang mana Allah adalah sang pencipta, Allah adalah sang pemberi rizki, Allah adalah yang maha kaya lagi maha terpuji. Makanya dikatakan di awal ayat ini apa? Aghairallahi attakhidu waliyan. Apakah selain Allah akan aku jadikan wali? Pastinya tidak. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Katakan kepada mereka, sesungguhnya aku diperintah agar aku menjadi orang yang pertama kali Islam, orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya menyerahkan diri kepada Allah? Apa maksudnya menyerahkan diri kepada Allah? Maksudnya adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menjadikan selain Allah sebagai wali. Dan juga dengan pasrah kepada Allah. Pasrahnya bagaimana? Pasrahnya dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena aku lebih berhak daripada orang lain untuk menaati perintah-perintah Allah. Artinya apa? Aku lebih berhak daripada orang lain untuk menaati perintah-perintah Allah di sini. Artinya adalah aku ini nabi, aku ini adalah rasul. Ngapain aku jadikan selain Allah sebagai wali? Ngapain aku jadikan selain Allah sebagai pelindung? Jadi kalau buat seorang nabi masa iya mau melakukan itu gitu. Buat yang lain aja salah. Apalagi seorang nabi kayak kita nih. Nah kita Masya Allah Alhamdulillah kita udah belajar
alhamdulillah kita ngerti mana tauhid, mana syirik, maka buat kita-kita itu lebih berhak, lebih pantas nggak melakukan gitu-gituan, nggak percaya sama yang gitu-gituan daripada mereka yang nggak belajar. Artinya mereka aja nggak pantas untuk melakukan itu, apalagi kita lebih nggak pantas lagi. Itu maksudnya. Wala takunanna minal musyrikin. Jangan sekali-kali kamu termasuk golongan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya aku juga dilarang masuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Menjadikan selain Allah sebagai wali, nggak mungkin. Aku juga dilarang di sisi yang lain tidak boleh menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dalam hal akidah. Jadi dalam hal akidah, dalam hal keyakinan nggak boleh. Kemudian juga tidak bergaul, tidak duduk bareng dengan orang-orang musyrik. Aku juga dilarang. Kemudian juga tidak berkumpul dengan mereka. Ini aku juga dilarang. Akan tetapi bukan berarti tidak mendakwahkan mereka. Maka ini adalah kewajiban yang paling kuat dan yang paling wajib atasku, atas Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, lagi-lagi kita sampaikan apa? Sampai hafal semua insyaAllah. Al-ibratu bi umumil lafzi, la bi khususis sababi. Yang jadi patokan hukum adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab. Walaupun ini lagi ngomong sama Nabi Muhammad SAW, tapi nyocok juga sama kita. Kita katakan ini juga kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampaikan kepada mereka bahwasanya tidak pantas mereka menyekutukan Allah, karena semua yang ada di siang hari, semua yang ada di malam hari milik Allah. Yang benar kita harus mentauhidkan wa huwas sami'ul alim, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benar. Dan kita juga dilarang menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai penolong. Contoh tukang dagang nyari garam biar laku. Nah, ini dilarang. Nah, tidak boleh. Allah yang ngasih rezeki. Allah nggak butuh rezeki balik. Dan kita diperintah untuk menjadi orang Islam yang terdepan. Kemudian kita dilarang menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kewajiban terwajib buat kita orang ini. Kemudian nanti dilanjutkan setelah azan di ayat berikutnya, ayat 15 insyaallah. Tafadhal muazzin. Allah. Allah. Asyhadu an la ilaha No, no. No, no.
La ilaha. Baik, bismillah. Kita lanjutkan di ayat 15. Perhatikan di halaman 434. Lihat di halaman 434 ayat 15 paragraf ketiga. Insyaallah kita akan tetap ikut penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Jadi nanti ketika saya jelaskan sedikit, tandain pakai tangan. Ya, kemudian nanti lanjut lagi, dijelaskan lagi, dipegang itu kata-katanya pakai tangan, nanti dilihat lagi bukunya seperti itu, agar tidak tertinggal. Kita lihat lanjutannya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim." Ya, katakanlah sesungguhnya aku takut azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Lihat naskah Arabnya, qul inni, katakanlah aku, akhaf, aku takut, in asaitu rabbi, kalau aku bermaksiat kepada Tuhanku, kalau aku mendurhakai Rabbku, adzaba yaumin azim, aku takut azab pada hari yang besar. Maka di sini lihat penjelasannya terkait kesyirikan. Ya, yaitu apa? Karena kemaksiatan dalam bentuk syirik mengharuskan kekekalan dalam neraka dan mengharuskan kemurkaan Allah yang maha perkasa. Maka di sini lagi ngebantah orang-orang musyrik. Diajak syirik, duduk sama mereka, gabung sama mereka, kita angkat tangan. Kita bilang sama mereka, saya takut siksa yang pedih nanti pada hari yang besar, pada hari kiamat. Karena kalau sudah kesyirikan judulnya, ini berbahaya jadinya, yaitu kekal di neraka, kemudian Allah murka pastinya. Kemudian lanjut di ayat 16. Ayat 16 lanjutannya adalah terkait hari kiamat ini. Ayat yang ke-16, man yusraf anhu yauma idzin faqat rahimah. Yang diselamatkan dari siksa di hari itu berarti dia dirahmati. Wadzalikal fauzul mubin, dan itu adalah keberhasilan yang sangat nyata. Maka di sini lihat keterangannya, paragraf terakhir di halaman 434. Hari itu, hari kiamat, adalah hari yang azabnya ditakuti. Kemudian juga hari yang ancamannya diwaspadai. Artinya kita harus takut dengan azab dan kita harus waspada dengan ancaman di hari itu. Jangan santai-santai, kan seperti itu. Apa sebabnya? Sebabnya adalah barang siapa terhindar dari azab pada hari itu, maka dialah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang selamat, maka dia benar-benar sebagai pemenang, sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang berhasil. Ya, sebagaimana sebaliknya, orang yang celaka, orang yang sengsara adalah orang yang tidak selamat dari azab di hari itu.
Sehingga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat dari azab di hari itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut lagi di halaman 435 ayat 17. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah menimpakan mudarat kepadamu, maka tidak ada yang bisa ngangkat mudarat itu darimu kecuali Dia. Kalau Allah memberikan kebaikan, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka di sini lihat keterangannya, yaitu apa? Keterangannya adalah di antara dalil tauhidnya, artinya di antara bukti keesaan Allah adalah bahwa hanya Allah sendiri sajalah yang mengangkat kesulitan. Hanya Allah sendiri sajalah yang mendatangkan kebaikan. Hanya Allah sendiri sajalah yang mendatangkan kebahagiaan. Berarti ini menunjukkan bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah katakan di dalam ayat ini, wa iyamsaskallahu bidurrin. Kalau Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, kemudaratan di sini banyak. Ia bisa berupa kemiskinan, fakir, kefakiran, atau bisa juga sakit, atau bisa juga kesulitan, atau bisa juga cemas, kecemasan, atau kesedihan, atau mudarat yang lain. Maka fala kashifa lahu illa huwa. Tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat tersebut kecuali Dia. Kecuali hanya Allah saja. Ini menunjukkan Allah esa dalam memberikan mudarat, tidak ada campur tangan yang lain. Kemudian wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau misalkannya Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berarti kalau misalkannya Allah satu-satunya yang memberi manfaat, kalau misalnya Allah satu-satunya yang memberikan mudarat, maka otomatis Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, Allah satu-satunya yang berhak disembah, dan Allah satu-satunya yang berhak dipertuhankan. Dan ini bantahan buat orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bukti keesaan Allah di dalam memberikan kebaikan dan di dalam menimpakan mudarat, ini tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali hanya Allah, sebagaimana disebutkan di ayat 17. Kemudian lanjut di ayat 18. Lanjutannya adalah wa huwal qahiru fauqa ibadi. Allah itu qahir. Allah itu qahar. Allah berkuasa di atas hamba-hambanya. Hamba-hambanya nggak ada apa-apanya. Wa huwal hakimul khabir. Dan Allah Maha bijaksana. Kemudian Allah Maha mengetahui. Yang pertama di sini Allah qahir fauqa ibadihi. Allah berkuasa di atas hamba-hambanya. Artinya apa? Artinya tidak ada salah seorang pun dari mereka yang bertindak, tidak ada salah seorang pun dari mereka yang bergerak, tidak ada seorang pun dari mereka yang diam, melainkan semuanya tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkuasa atas hamba-hambanya. Kemudian juga lanjutannya para raja, kemudian dan lain-lainnya tidak akan keluar
dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Orang-orang yang berkuasa tidak akan keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam kekuasaan Allah. Justru bahkan mereka diatur. Mereka bisa seperti itu, kekuasaannya cuma mentok nyampe di situ, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka dikuasai oleh Allah, sewaktu-waktu kekuasaannya dicabut oleh Allah, bisa. Maka jika Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa sementara yang lain dikuasai, maka otomatis dengan itu yang berhak untuk diibadahi adalah Allah. Sehingga ini juga sebagai bantahan buat mereka orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal hakim. Allah Maha Hakim, Allah Maha bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Dalam sesuatu yang Dia perintahkan. Semua yang Allah perintahkan ini atas dasar kebijaksanaan Allah. Kemudian juga dalam hal-hal yang Dia larang. Semua yang dilarang itu atas dasar kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah memberikan pahala, dasarnya juga Allah bijaksana. Kemudian juga ketika Allah menghukum, dasarnya Allah juga bijaksana. Kemudian ketika Allah mencipta, kemudian ketika Allah menakdirkan, ketika Allah menentukan kadarnya, maka ini juga semua dasarnya adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kaya, ada yang miskin, itu menunjukkan Allah Maha bijaksana. Kemudian Nabi Muhammad SAW sebegitu keadaannya, sebegitu proses dakwahnya, maka itu semua juga menunjukkan atas dasar kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah khabir, Allah Maha mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang disimpan, apa yang disembunyikan, kemudian apa yang dirahasiakan, kemudian perkara-perkara yang samar, yang diumpetin, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua menunjukkan bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalil tauhid. Sebagaimana disampaikan oleh penulis rahimahullah. Kemudian lanjutannya ayat ke-19, yaitu qul ayu syai'in akbaru syahadah. Ya, katakanlah ayu syai'in akbaru syahadah. Persaksian siapa? Persaksian siapa yang kuat? Qulillah. Katakanlah persaksian yang kuat adalah persaksian Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini katakan, yaitu firman Allah, qul, katakanlah. Artinya apa? Disuruh mengatakan kepada mereka. Mereka di sini siapa? Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada mereka, tatkala kami menjelaskan petunjuk kepada mereka, ketika kami jelaskan hidayah kepada mereka, kemudian juga diterangkan kepada mereka jalan-jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau diterangkan kepada mereka berbagai jalan, berbagai jalan, maka katakan kepada mereka ayu syai'in akbaru syahadah. Siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Yaitu di atas dasar yang agung ini. Maksudnya persaksian yang agung ini dalam artian apa? Dalam artian yang berhak diesakan adalah Allah, bukan Tuhan-Tuhan yang mereka sekutukan itu, bukan. Maka otomatis persaksian yang paling kuat qulillah, yaitu persaksian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih kuat persaksiannya. Kenapa? Karena syahidun baini wa bainakum. Allah Subhanahu wa taala, Dia menjadi saksi antara kita
dia menjadi saksi antara aku dan kalian. Maka tiada yang lebih kuat dan tiada yang lebih besar persaksiannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dia bersaksi untukku dengan persetujuan dan perbuatannya. Artinya Allah menetapkan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyetujui apa yang aku ucapkan kepadamu. Artinya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka itu ngepas sesuai dengan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari tadi Allah perintahkan kepada Nabi SAW apa? Katakan kepada mereka. Katakan kepada mereka. Katakan kepada mereka. Maka persaksian mana yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Kemudian Allah mempersaksikan itu antara aku dengan kalian. Artinya memang Allah yang memerintahkan. Sebagaimana diisyaratkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Allah berfirman, "Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya taqawwala alaina, itu Muhammad taqawwal. Kalau qala Rasulullah artinya Rasulullah bersabda. Kalau taqawwal artinya bikin omongan, bikin sabdaan begitu. Walau taqawwala alaina, kalau Muhammad bawa nama kami kemudian berdusta atas nama kami, bikin sabdaan atas nama kami, atas nama Allah, ba'dal aqawil, sebagian sabdaan, sebagian ucapan, sebagian omongan, kalau Muhammad itu ngada-ngada, la akhasna minhu bil yamin, maka benar-benar akan kami pegang dia dengan tangan kanannya. Kami pegang dia pada tangan kanannya. La akhaznahu minhu bil yamin, akan kami tarik tangan kanannya. Kemudian tsumma laqata'na minhul watin, kemudian akan kami putus jantungnya, tali jantungnya, urat jantungnya. Bakal dimatiin oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semuanya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diomong sama Rasulullah SAW bukan dari hawa nafsunya, akan tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini istirahat. Sebagian sepertinya sudah mulai fokusnya kesana kemari. Kita istirahat di situ, insyaallah disempurnakan pertemuan berikutnya. Berarti pertemuan berikutnya kita masih dalam pembahasan bukti keesaan Allah lanjutan, insyaallah. Kita akan lanjut di halaman 436 paragraf yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi hari Sabtu, insyaallah maghrib. Hari Sabtu maghrib besok tanggal 20. Musola sudah jadwalkan undang narasumber dari luar. Yang akan hadir insyaallah Ustadz Faris Baswedan hafizahullah. Temanya apa? Fadilah thalabul ilm, kemudian adab thalabul ilm. Jadi fadilahnya apa? Thalabul ilm. Kemudian adabnya apa? Insyaallah akan dibahas. Dan nanti insyaallah jadwalnya akan berbeda dengan hari ini, waktunya akan berbeda dengan hari ini, durasinya. Kalau sekarang mungkin kita 7:30 nih mau sholat isya. Besok insyaallah sholat isya jam 8:15. Insyaallah. Jadi durasinya insyaallah muhadarah dari ba'da maghrib sampai azan isya, kemudian dilanjut sampai jam 8, baru ditutup dengan tanya jawab, salat isya, dan disediakan makan malam insyaallah. Insyaallah. Nanti bisa ajak teman-teman kita, tetangga kita boleh diajak.
sudah disiapkan makan malam untuk 100 porsi. Insya Allah cukup, insya Allah. Ya kalau kurang nanti dicari dadakan di depan banyak warung, insya Allah. Baik, sampai di sini saya kira tidak ada pertanyaan. Ada yang bertanya? Ada pembahas? Ada yang ditanya? Nangkapnya masih mumet. Nangkapnya masih mumet. Kalau gitu disempurnakan pertemuan berikutnya. Ya, kalau nangkap mumet, diam di rumah, nanti mumetnya sepanjang umur gitu. Makanya obatnya datang lagi pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya, obatnya datang lagi, insya Allah. Baik, kita ketemu lagi pekan depan. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terakhir saya sampaikan yang tadi kajian hari Sabtu yang akan datang, berarti kajian biasanya manhaj akidah Imam Syafi'i itu tidak ada. Ya, diganti dengan kajian ilmiah yang lain yang sudah dijadwalkan, dan alhamdulillah kita sudah izin sama ustadz yang bersangkutan. Sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.